Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Perang Rusia versus Ukraina masih bergulir. Kini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dikabarkan sedang sibuk mencari tameng dan dukungan dari negara-negara Eropa. Prioritasnya jelas, ia ingin memastikan Ukraina aman dan berdaulat sambil terus menawar rencana perdamaian yang dipimpin AS. Langkah Ukraina ini langsung dibalas ancaman keras dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan menantang jika Eropa mau berperang, Rusia siap sekarang juga. Putin bahkan menuduh Eropa sengaja mendorong situasi ke arah konflik yang lebih besar. Simak selengkapnya dalam video berikut. Zelensky dilaporkan menggelar kunjungan singkat ke Perancis untuk mencari dukungan dari negara-negara Eropa. Di Paris, Zelensky bertemu dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron dan juga berbicara dengan utusan AS Steve Witkoff. Dalam perundingan damai di sana pada Senin 1 Desember 2025, Zelensky menegaskan hal paling penting bagi Ukraina adalah mendapat janji perlindungan keamanan dan memastikan negaranya tetap berdaulat. Macron pun menegaskan kembali bahwa Eropa akan terus mendukung Ukraina. Semua ini terjadi di tengah upaya diplomasi yang dipimpin AS untuk mengakhiri perang dengan Rusia. Gedung Putih mendorong Ukraina untuk menyetujui usulan damai mereka, meskipun AS juga bilang akan mendengarkan dan mengatasi keberatan Ukraina. Namun upaya damai ini masih sulit karena Rusia sudah memberi tanda-tanda bahwa mereka tidak akan menerimanya. Meskipun ada negosiasi diplomasi yang baru, belum ada banyak tanda perbedaan pendapat antara Ukraina dan Rusia sudah berkurang. Zelensky sendiri menilai proposal damai yang baru itu terlihat lebih baik, tapi ia mengingatkan prosesnya belum selesai. Zelensky juga menambahkan, masalah mengenai wilayah Ukraina adalah topik yang paling sulit untuk dinegosiasikan. Це процес, він ще не закінчився. Скажу відверто, питання територіальне найскладніше. Питання грошей відновлення, на мій погляд, я говорю чесно, і ми про це говорили, безумовно, без присутності європейських партнерів акцептувати непросто і складно, тому що гроші знаходяться в Європі. Мені здається, це не дуже справедливо. І питання гарантій безпеки, що дуже важливо, конкретика від Сполучених Штатів Америки, конкретика від Європи. Тобто я би сказав, що це три головних теми, магістралі, в той же самий момент тригер. Так, і тут треба бути дуже обережними. Я дякую нашим переговорним групам, а план виглядає кращим. Macron juga mengingatkan belum ada rencana damai akhir yang pasti untuk saat ini. Ia memang menghargai peran AS sebagai penengah, tetapi ia menekankan keputusan apapun soal kemungkinan memberikan wilayah harus dibuat oleh Ukraina sendiri karena itu adalah wilayah berdaulat Ukraina yang diakui oleh hukum internasional. Macron pun menambahkan jaminan keamanan tidak bisa dibicarakan atau ditawar jika Ukraina sebagai pemilik wilayah tidak dilibatkan dalam perundingan. Nous sommes dans une situation où les États-Unis ont pris le rôle de médiateur et je salue le travail qui est conduit par l'équipe américaine sous l'autorité du président Trump. Les États-Unis d'Amérique, comme l'Ukraine, comme tous les Européens, veulent la paix. Et c'est l'objectif central des négociations qui se sont tenues ces dernières heures et ces dernières semaines. Mais il est clair pour nous tous que lorsqu'on parle de paix, chacun a son rôle à jouer. La Russie d'arrêter l'agression. Elle n'a donné aucun signal, aucune preuve en ce sens. L'Ukraine est la seule qui peut discuter de territoire. Ce sont les siens, reconnus par le droit international et elle est souveraine. Quand on parle de garanties de sécurité, elles ne peuvent être discutées ou négociées sans que les Ukrainiens, dont c'est le territoire, soient autour de la table et sans que les Européens et l'ensemble des alliés de la coalition des volontaires soient autour de la table, puisqu'il s'agit des garants et puisqu'il s'agit aussi de la sécurité du territoire européen.
Sebelumnya, Witkoff sudah membuat rencana damai yang mengundang pro kontra. Rencana ini bocor pada Oktober 2025 dan kembali menghebohkan dunia diplomasi. Draft awal rencana itu membuat Ukraina dan Eropa marah besar karena terlalu mirip dengan semua permintaan Rusia sejak invasi 2022. Tuntutan Rusia itu termasuk memaksa Ukraina mundur dari beberapa wilayah dan membatalkan keinginan untuk masuk ke NATO. Karena itu, Kiev berusaha mengubah beberapa bagian dari proposal tersebut yang berakhir pada pertemuan ulang dengan pejabat AS di Jenewa minggu lalu sehingga rencana itu direvisi. Kedua pihak sepakat untuk tidak membahas dahulu beberapa masalah yang sangat sulit dinegosiasikan di masa depan. Masalah ini termasuk seberapa besar militer Ukraina boleh dimiliki, usulan pelarangan pasukan NATO di Ukraina, dan soal garis batas baru antara Rusia dan Ukraina. Selanjutnya, pejabat Amerika dan Ukraina bertemu lagi di Florida pada akhir pekan untuk membahas detailnya. Kedua pihak menyebut pembicaraan itu konstruktif, tapi mereka mengakui masih banyak hal yang belum selesai. Zelensky yang sebelumnya mengakui ada beberapa masalah sulit yang masih harus dibereskan, mengatakan pembicaraannya dengan Macron fokus pada upaya bernegosiasi untuk mengakhiri perang dan memperoleh jaminan keamanan. Tidak jelas apakah ada kemajuan pasti dalam masalah-masalah tertentu selama pembicaraan di Florida atau pertemuan hari Senin itu. Sebelum pergi ke Florida pun, para juru runding Ukraina sudah tahu ada beberapa masalah yang hanya bisa diputuskan para pemimpin tertinggi. Masalah utama ini meliputi tuntutan Rusia agar Ukraina tidak memihak blok manapun setelah perang, siapa yang akan menguasai wilayah Donbas Timur, dan jaminan keamanan apa yang bisa diberikan Eropa dan AS agar Rusia tidak menyerang Ukraina lagi. Zelensky sendiri memberi isyarat bahwa masalah jaminan keamanan ini masih sangat bisa diperdebatkan. Tindakan Zelensky di Eropa tampaknya membuat Putin terprovokasi. Pada Selasa 2 Desember 2025, Putin menyerukan jika Eropa ingin berperang, maka Moskwa akan menanggapi sekarang juga. Selain itu, Putin menyalahkan Eropa karena tidak punya rencana damai dan menyebut Eropa berada di pihak lawan karena terus mendukung Ukraina. Putin juga mengancam jika Eropa benar-benar memutuskan untuk berperang dengan Rusia dan memulainya, situasi di mana Moskwa tidak punya siapapun untuk diajak bernegosiasi bisa terjadi sangat cepat. Menurut Putin, pemerintah Eropa hidup dalam hayalan jika mereka berpikir bisa memaksa Rusia kalah total secara strategis. Ia juga menilai tuntutan Eropa agar Rusia mengakhiri invasi ke Ukraina tidak bisa diterima oleh Moskwa. Putin kembali menegaskan sikap Kremlin bahwa Rusia hanya akan berunding dengan pemerintah AS dan tidak mengizinkan pemimpin Eropa ikut campur. Alasannya karena pemimpin Eropa dianggap menghalangi upaya pemerintah AS dan Presiden AS Donald Trump untuk mencapai kesepakatan damai. Moskwa juga menolak bernegosiasi dengan Zelensky. Они же на стороне войны. И даже тогда, когда они пытаются якобы внести какие-то изменения в предложение Трампа, мы же это отчетливо видим. Все эти изменения направлены только на одно. На то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс. Выдвинуть такие требования, которые для России являются абсолютно неприемлемыми. Они это понимают. И тем самым свалить потом на Россию сворачивание этого мирного процесса. Вот в чем их цель. Мы это отчетливо видим. Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Pejabat Jerman pun menduga Rusia akan siap menyerang NATO pada tahun 2029. Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan penilaian intelijen baru menunjukkan Moskwa sedang menciptakan pilihan untuk menyerang Uni Eropa dan NATO di masa depan, tepatnya pada 2029. Negara-negara Eropa telah mencatat peningkatan drastis aktivitas yang diduga terkait Rusia dan serangan hibrida atau gabungan yang disusun Moskwa. Ini termasuk serangan cyber, upaya sabotase, bahkan serangan drone dan rudal ke wilayah udara NATO Eropa. Komisaris Pertahanan Eropa Andrius Kubilius mengatakan dugaan provokasi Rusia telah mengubah cara berpikir tentang perang. Kubilius juga mengakui tanggapan Uni Eropa terhadap masalah ini masih belum maksimal.
Ia menyimpulkan cara Eropa mempersiapkan diri dan mengubah pemahaman mereka tentang doktrin peperangan modern belum mencapai tingkat yang dibutuhkan. Upaya diplomasi untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina mengalami perkembangan sulit, ditandai Zelensky yang berburu jaminan keamanan dan kedaulatan dari Eropa. Upaya ini langsung dihadang oleh sikap Rusia yang menantang kesiapan Eropa untuk berperang, serta penolakan Moskwa terhadap tuntutan damai Eropa. Peringatan potensi serangan Rusia di masa depan juga membuat upaya damai yang dimediasi AS jauh dari kata sepakat. Ikuti terus perkembangan konflik Rusia-Ukraina hanya di YouTube Kompas.com.